Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Allah supaya kita dapat memahami akan kebenaran firman yang akan kita baca bersama. Kami berdoa, bersyukur untuk kesempatan kami akan membaca firman dan merenungkannya. Tuntunlah kami ke dalam kebenaran ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam surat Efesus 4 ayat 17-32, Rasul Paulus mengatakan dan menegaskan kepada jemaat di Efesus supaya mereka jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa, saudara? Karena dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar, menerima pengajaran tentang Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Oleh sebab itu dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Kemudian mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru itu bukan berdasarkan kemampuan kita, tetapi dikatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita dapat menjadi manusia baru karena pengudusan dan kebenaran yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, kita jangan lagi mengenakan manusia lama. Kemudian diuraikan oleh Rasul Paulus manusia lama itu seperti apa? Manusia lama yang masih ada dalam hidup kita itu dikatakan buanglah dusta dan berkatalah benar. Kalau kamu marah, jangan berbuat dosa, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan lagi ia mencuri.
Tapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri supaya dengan demikian dia beroleh penghasilan dan dia menjadi berkat, bisa membantu orang yang berkekurangan, saudara. Kemudian dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita melihat dua hal yang kontras antara manusia baru dan manusia lama. Manusia lama harus ditanggalkan, karena kita telah beroleh kasih karunia yang dari Tuhan. Lalu dikatakan jangan mendukacitakan Roh Kudus Allah. Roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang berdosa, maka Roh Allah akan berdukacita karenanya. Kemudian Rasul Paulus mengatakan segala kepahitan, kegeraman, lalu kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu adalah manusia lama yang harus kita tinggalkan, dan ini harus kita lakukan secara proaktif di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, marilah kita bersyukur dan berdoa supaya kita boleh terus mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang memungkinkan kami menjadi manusia baru. Namun di dalam perjalanan hidup kami, seringkali kami juga mau mengenakan manusia lama. Oleh sebab itu Tuhan menolong kami untuk menanggalkan semua itu, dan kami tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami telah belajar, kami telah mengenal Kristus, kami semakin mendalam dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.